Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Janurita, NIM 2008304018. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi untuk memenuhi UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dan pada saat itu mulai tumbuh jiwa nasionalisme. Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Adapun secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal pada kurikulum tahun 1957. Isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. UUD, pidato-pidato politik kewarganegaraan. Selanjutnya, esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Selanjutnya, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut para ahli, yaitu J.G. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental.
Selanjutnya, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya. Jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu, dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan wajib ialah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Selanjutnya, sumber histori sosiologis dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Eropa, yaitu John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Ia pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sedangkan sumber sosiologis, yakni munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Sedangkan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Kemudian demokrasi Pancasila. Salah satu pilar demokrasi Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan Maududi dan kaum muslim disebut teodemokrasi, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan buruk seperti tirani dan oligarki. Aristoteles berpendapat demokrasi memunculkan kekuasaan berdasarkan hasil suara terbanyak sama timpangnya dengan aristokrasi yang mempertahankan kekuasaan berdasarkan keturunan belaka. Aristoteles menyebut demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau negara yang buruk atau bad state, bukan negara yang baik atau good state. Kemudian konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero, seorang ilmuwan, pernah menyatakan ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjadi ketertiban, maka suatu negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Masyarakat juga negara. Kemudian konsep dan urgensi wawasan Nusantara.
Menurut Hasnan Habib, wawasan Nusantara adalah kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Selanjutnya konsep urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, S. Suryo Mataraman, menurutnya ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah sesuai dengan rumusan ketahanan nasional pada umumnya. Ketahanan nasional sebagai doktrin berisi pengaturan, penyelenggaraan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Ketahanan nasional sebagai metode adalah pendekatan pemecahan masalah yang bersifat integral, komprehensif menggunakan ajaran Astagatra. Selanjutnya, mengetahui kelebihan bangsa Indonesia dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara dipahami dan dimengerti sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, anti korupsi. Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai aset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam mencegah korupsi. Abraham Samad menyebutkan pemuda sebagai aset bangsa. Di masa mendatang akan menduduki posisi strategis, jabatan publik, dan pembuat kebijakan di masa depan. Ia menilai pemuda tidak hanya berperan sebagai objek pemberantasan dan pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai subjek yang dapat berkontribusi penuh. Menurutnya, pemuda dengan idealisme dan integritasnya merupakan motor penggerak perubahan. Oleh karenanya, amatlah penting untuk menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda agar tidak teracuni oleh politik dan kekuasaan serta hal-hal lainnya yang dapat mengguncangkan ketahanan generasi muda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.